Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 29 Oktober 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai kamir seluruhnya." Saudaraku yang terkasih, dalam kisah Injil hari ini Yesus mengumpamakan kerajaan Allah dengan 2 hal. Pertama, dengan biji sesawi yang ditaburkan orang di kebunnya. Biji sesawi adalah biji paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Biji itu tumbuh besar dan menjadi pohon sehingga burung-burung bisa bersarang pada cabang-cabangnya. Kedua, kerajaan Allah juga diumpamakan dengan ragi yang diadukan ke dalam tepung terigu sampai menjadi ragi seluruhnya. Lewat 2 contoh ini Yesus ingin menjelaskan bahwa kerajaan Allah akan bertumbuh dan memberi pengaruh di dalam dunia. Pengaruh dan proses pertumbuhan kerajaan Allah diumpamakan lewat pengalaman umum manusia, yaitu menjadi menabur biji sesawi dan mengadu ragi dalam tepung terigu. Pengalaman menabur benih dekat dengan kehidupan para petani. Mereka berharap agar benih yang ditabur akan bertumbuh. Untuk itu mereka berjerih lelah melakukan serangkaian proses agar tujuan tercapai. Seperti menggarap tanah agar mudah ditanami, menabur dan menanam benih sesuai kebutuhan, menyiangi agar pertumbuhannya benih itu tidak rusak oleh rumput dan semak. Sama halnya dengan pengalaman mengadu ragi dengan tepung terigu dalam membuat roti. Adonan ragi akan membuat tepung terigu itu mengembang dan membesar sehingga membantu proses pembakaran hingga menjadi roti. Itulah proses kehidupan beriman kita. Kita harus terus berusaha melatih, merawatnya, mengolahnya agar hidup beriman kita bertumbuh dengan baik dan mengakar. Seorang beriman adalah seorang yang tidak pernah berhenti untuk merawat hidup berimannya dengan tekun dalam doa-doanya. Seorang yang tidak pernah berhenti untuk terus mencari kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ia tekun dalam doanya, ia tekun dalam ekaristi, tekun dalam merenungkan sabdanya. Dia tekun dalam kegiatan-kegiatan rohaninya supaya semakin pantas dan dekat dengan Tuhan. Semuanya itu tentu bertujuan agar iman kita makin bertumbuh dan berkembang. Sehingga apapun badai yang kita hadapi, kita akan tetap bertahan. Dan kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Seorang beriman tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Tapi terus merasa haus akan kedekatan dengan Tuhan. Semoga inilah yang kita rasakan terus menerus dalam kehidupan beriman kita. Haus, rindu akan kesatuan hati dengan Tuhan. Sehingga hidup kita sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.